Provinsi Maluku Utara segera dimulai. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia yang merdeka, Indonesia yang merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang puji. Belajar program pendidikan guru penggerak angkatan ke-9 di Provinsi Maluku Utara tahun 2023, wilayah mitra Kota Ternate, dalam kondisi sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Walaupun sudah beberapa hari ini kita nampaknya di Ternate Tidur ini selalu ada hujan di setiap bulannya, tapi nanti mudah-mudahan semangat seperti ini untuk senantiasa dijaga, dipelihara dan ditingkatkan. Bapak Ibu adalah sudah dinobatkan sebagai peserta pendidikan guru penggerak, yang mana pendidikan guru penggerak ini lamanya adalah 6 bulan. Ya, pendidikannya pun juga menggunakan hybrid. Ibarat mobil ini hybrid, kombinasi antara bensin dan listrik. Nah, begitu kan? Sehingga luar biasa, mobil hybrid itu nilainya jauh lebih mahal daripada mobil berbahan bakar minyak. Nah, terus begitu. Penghargaan, terima kasih yang setinggi-tingginya, terutama kepada Pak Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate ini, luar biasa Pak. Mudah-mudahan tidak bosan ya Pak ya. Sudah mulai dari tahun kemarin itu kita senantiasa baik di sekolah penggerak maupun di program penggerak itu hampir katakanlah 1 bulan itu ketemu berulang-ulang. Gitu ya. Kemudian Pak Kepala Cabang Dinas juga ya, terima kasih ya Pak, masih setia. Inilah bentuk kami, kalau Bapak dan Ibu anggap kami ini adalah orang-orang tua kalian, inilah bentuk kepedulian kami ya. Yang ini harusnya sudah kita libur ya Pak ya, tapi masih menyempatkan untuk hadir menemani Bapak dan Ibu semua ya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga semangat melihat semangat kami ini juga ya. Baik, kemudian dan supaya artinya warga sekolah yang lain juga bisa melihat, bisa tertarik ya, dan bisa juga mengikuti jejak dan langkah Bapak Ibu semua yang untuk ingin menciptakan pembelajaran yang lebih baik sesuai dengan tuntutan zaman yang ada. Jadi saya pikir terkait dengan teori, terkait dengan konsep-konsep yang ada di dalam program pendidikan guru penggerak, Bapak itu sudah tahu semuanya. Apa saja yang dimaksud dengan guru penggerak, terus kemudian perannya seperti apa. Saya yakin sudah dibaca, itu sudah diketahui semuanya kan. Makanya Bapak dan Ibu sekarang mengikutinya. Jadi kami tidak akan berbicara banyak lagi terkait dengan konsep, terkait teori-teori terkait dengan program pendidikan guru penggerak. Yang jelas Bapak dan Ibu akan disiapkan untuk menjadi guru-guru terbaik yang bisa menjadi pemimpin pembelajaran di sekolahnya, yang berfokus pada instructional leaders ya, menjadi pemimpin pembelajaran. Dan di samping itu juga mohon izin Bapak Ibu semuanya, kami mengingatkan bahwa menyampaikan ayo semangat, tuntaskan untuk pendidikan guru penggerak ini. Semoga Bapak dan Ibu bisa lulus dengan baik. Dan kalau dulu untuk penugasan tambahan sebagai kepala sekolah maupun pengangkatan sebagai pengawas sekolah, mengapa kalau pengawas itu kok pengangkatan, karena sudah beda jabung. Makanya sekarang juga harus ada namanya uji kompetensi karena pindah jabatan fungsi orang. Dan alhamdulillah di Ternate juga sudah ada yang ikut ya Pak ya. Nah, jadi nanti tinggal di SK-kan saja, sudah aman ya. Ibarat pengemudi mau batilan di setiap titik lampu merah maupun dimanapun, saudara khawatir ya, karena sudah aman dan sudah dididik, bukan driver yang dadakan gitu loh ya. Bukan driver yang dadakan, tapi disiapkan selama 6 bulan. Toh nanti masih ada kekurangan sana sini, itu
lumrah, manusiawi, namanya manusia, ya. Ilmu apapun yang kita peroleh ini kalau kita tidak implementasikan, kita tidak terapkan, ya lama-lama akan menjadi pudar. Untuk itu sudah menjadi teori bahwa belajar itu hendaknya tidak bisa berhenti, tapi harus sustainable, harus berkelanjutan. Istilahnya adalah pembelajar sepanjang hayat. Nah, kalau kepala sekolah itu masih jabat fungsinya guru, dan itu juga dibutuhkan sertifikat guru penggerak. Kalau dulu namanya sertifikat apa itu? NUKS. Ya, NUKS ya, cakep ya, yang ada di LP2 KSPS sekarang udah nggak ada ya. Tapi kalau masih ada itu juga bisa diangkat. Oke, program Merdeka Belajar dan sebagainya ini sudah banyak diakui oleh di negara-negara luar. Ya, Pak Dirjen, ya, Pak Menteri dalam kesempatan-kesempatan di forum-forum internasional diakui. Ya, apa itu terkait dengan kebijakan-kebijakan apa itu merdeka belajar ini. Apalagi sekarang dunianya sudah masuk dunia digitalisasi. Saya sudah melihat spanduk di Pelabuhan Rumi itu apa sosialisasi penggunaan etiket penggunaan kapal. Saya juga, jangan-jangan naik speed nanti juga harus pakai etiket. Ya, kalau sekarang ferry kan sudah ya, sehingga nanti dompet itu makanya saudara perlu apa dimanapun, terutama di bandara dan di apa itu sudah pakai pembayaran pakai QRIS ya, agak tinggal di scan terus atau bisa pakai money ya kan. Kalau QRIS kan lebih praktis lagi kan, kalau pakai money mesti baku gesek lagi. Ini sudah tidak pakai baku gesek, dan orang ngadu bilang ya tuh tinggalkan kasih baku dada saja. Kita punya HP ini di apa? Visi perubahan lingkungan belajar ya. Jadi lingkungan belajar Bapak Dentu harus berubah, jangan seperti yang dulu lagi ya. Tolong kami mengingatkan di kurikulum Merdeka ya, Bapak Dentu di sekolah sudah banyak melakukan kurikulum Merdeka kan yang ikut ini ya. Nah, itu apa yang paling inti yang membedakan ya, atau yang dengan kurikulum sebelumnya ya, dari segi pembelajarannya apa? Kita sekarang benar-benar memperhatikan kebutuhan siswa atau murid. Makanya pembelajarannya diferensiasi sebelum dilakukan dengan adanya asesmen awal untuk melihat gaya belajar dan seperti apa. Ada aplikasi itu di internet, bisa dicari, bisa diunggah itu supaya bisa menentukan, oh Pak Manan gaya belajarnya adalah email testing. Nah, misalkan saya gaya belajarnya adalah audio visual, sehingga kalau Pak Manan mohon maaf diajar, oh dia lari ke sana lari kemari, jangan dimarahi seperti saya dulu. Mana kalau sampai bagi aman, nyaman, ya toh, kondusif, menyenangkan, ya. Terus kemudian yang kedua adalah berpihak kepada murid. Sampai tadi apa yang kita pikirkan semuanya adalah keberpihakan kita kepada murid, kebutuhan murid. Kemudian orientasinya belajar, apapun aktivitas yang ada di sekolah itu ada muatan nuansanya belajar. Terus kemudian yang keempat adanya peningkatan prestasi. Yang sekarang yang di AN itu juga indikatornya bukan berarti ada standar minimal gini kan, tetapi yang dilihat nanti ada enggak apa itu deltanya, kenaikannya. Dan saya intinya semangat ya Bapak Ibu, ini Bapak baru di tahap kedua ya. Tahap kedua kan? Tahap ketiga lah, loka orientasi, loka karya pertama 1, loka karya kedua. Masih ada berapa tahap lagi? Masih ada tahap 4 tahap lagi, loka karya puncak, hasil karya, loka karya 7 nanti ya. Tolong dijaga semangatnya ya. Tapi kalau saya melihat seperti ini kelihatannya ini ya luar biasa ya, gitu. Jangan putus asa, jangan ini. Sekarang kita itu sudah nggak tahu tuh 1 minggu itu ada berapa hari gitu ya. Dan mungkin kalau loka karya berikutnya kami tidak bisa memberi sama aku, mohon maaf ya. Bukan begini, sebenarnya ada 4 ini. Ada di Halsbar, ada di Porotai dan Halmahera Selatan. Saya sebenarnya mau ke Halmahera Selatan, belum pernah ke sana, Pulau Mori itu, tapi nampaknya harus ada yang saya pikirkan hari ini dan hari besok. Nanti akhirnya mohon izin kepada Pak Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate untuk memberikan arahan dan sambutannya. Demikian juga untuk Pak Kepala Cabang Dinas Pendidikan untuk memberikan arahan, dan sekaligus membuka kegiatan dengan seni. Izin Pak gantian nanti yang membuka Pak Kepala Cabang dulu. Nanti kan masih ada loka 3, loka 4 ini, beliau ini nanti apa bergiliran terus gitu ya. Jadi mungkin seperti apa.
sebelumnya saya setelah ikuti wisuda atau apa pengukuhan guru PKG yang sudah selesai PKG, Kota Ternate berapa? 7 orang. Setelah saya ikuti pendidikan dasar maupun pendidikan menengah, hanya 7 orang yang lulus PKG. Untuk pendidikan, salah satu yang adalah bagaimana peningkatan kompetensi guru lewat guru PKG. Tahun sebelumnya, angkatan pertama 6 orang, 2 SMA, SMK, 4 pendidikan dasar. Begitu tahun berikut naiknya 21 orang. Tahun ini naiknya 26 orang. Artinya apa? Peningkatan hanya 5. Masih jauh dari 6.000 guru yang ada di Kota Ternate. Kalau saya bicara data, Pak Cabang Dinas, ini adalah tanggung jawab kita berdua ini. Bagaimana cara? Mungkin saya Kepala Cabang Dinas beserta Kepala Karan Balai Guru Penggerak, kita buat program kumpulkan semua calon guru untuk guru penggerak. Kemudian kita buat pendidikan. Undang itu teman-teman dari Unhair, kemudian senior-seniornya yang sudah menjadi fasilitator, kemudian buat pendampingan tentang calon guru penggerak. Saya yakin betul sama dengan PPG pada peningkatan berarti. Mungkin saya berada di tangan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu lah yang melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang bisa maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Provinsi Maluku Utara sekaligus membuka secara resmi kegiatan Lokakarya kepada Bapak Dr. Anusia Simalang disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Kami berharap dengan Bapak Ibu sekalian ini menjadi pemimpin pendidikan di sekolah dan atau satuan pendidikan kita masing-masing, dan menjadi orang yang memotivasi di satuan pendidikan kita masing-masing, menjadi motivasi untuk peningkatan mutu pendidikan. Kira demikian saja, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Lokakarya 2 Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-9 Provinsi Maluku Utara di lingkungan Kota Ternate dengan visi perubahan lingkungan pelajar kami nyatakan dibuka dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu. Karena atas kuasa dan izin-Mu lah kami pada pagi hari ini bisa hadir untuk mengikuti kegiatan Lokakarya 2 Program Guru Penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Untuk itu ya Allah, kiranya Engkau berikan keberkahan dan ridho-Mu agar kegiatan kami ini berjalan dengan lancar sampai tuntas. Kita berbagi-bagi kelompok, jadi Bapak Ibu juga biar bisa saling Iya betul. Sekarang kita masuk di isi untuk Bu Niki. Dan strategi penerapan pada konteks sekolah aksi nyata 1.4. Kemudian review singkat keyakinan kelas dan segitiga restitusi, serta praktek keyakinan kelas dan praktek segitiga restitusi. Seperti biasa, Bapak Ibu, kalau Bapak mengajar, pertama-tama kita harus buat dulu kesepakatan kelas. Oke, kesepakatan kelasnya sama-sama bacanya. Raise hand jika ingin menyampaikan pendapat. Tanggapan sesame. Ibu Nursia. Tadinya tolongkan sebut namanya. Yang kipas angin Lismawati. Jadi nanti masing-masing berkelompok saja. Oh iya. Oke, sudah?
Siap? Ya. Melalui aplikasi Quizzes dan membuat video pembelajaran. Guys, ini mereka ini lagi. Sorry kalau kita apa sebentar kita bapak. Saya pengamat pro. Oh guys, lagi keliling-keliling, muter-muter. Kayak di pasar aja. Makluminya. Jadi yang pemangkunya jadi selain kepala sekolah, guru, siswa ditambah dengan orang tua. Orang tua ini bisa melalui komite saja atau melibatkan orang tua secara keseluruhan. Media pembelajarannya itu hanya untuk guru, sementara yang untuk pembuatan sosialisasi program kegiatan kreativitas siswa itu guru dengan siswa. Kemudian